duka yang berdoa kepada saya. Kita juga mulai dan menyelesaikan hidup kita dengan para saya. Dengan itu gereja semesta membawa kita kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perjalanan kita memang terarah kepada Bapa. Dengan itu diucapkan Sang Putra yang Yesus Kristus, dan perjalanan itu kita dijiwai, disemai oleh Roh Kudusnya. Semoga perayaan Ekaristi Gereja Ketiga Kudus ini mendorong kita untuk semakin membangun persatuan, memupuk kerukunan dunia seperti persatuan besar antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Untuk itu mari kita persiapkan hati mengenalkan diri, kasih dan pengalaman hati dengan menanggung segala dosa kita, supaya kita mengoperasikan dengan iman. Tuhan Yesus Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi.
kebenaran dan Roh Kudus dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri yang menakjubkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan itu belajar kekal dan menyembah kesayangan dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan manifestasi keterbukaan kami yang bersama dengan Roh dalam kesatuan Roh Kudus jika berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Amsal. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku hidup, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya keluar dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia membuat batas pada laut, supaya air jangan melanggar tingkahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka gunung, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bergerak dalam pengharapan akan menuju kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita melakukan juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keturunan, keturunan menimbulkan tahan suci, dan tahan suci menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam mengenai perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menangguhnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang benarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan beritakan kepadamu apa yang Dia terima daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan-Ku, sebab itu Aku berkata, Ia akan beritakan kepadamu apa yang Dia terima daripada-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Santo Agustinus dari Hippo pernah mengatakan demikian, jika kamu menyangkal Tritunggal, kamu akan kehilangan jiwa ini. Jika kamu mencoba memahami Tritunggal, kamu akan kehilangan akal sehat. Kata-kata Santo Agustinus dari Hippo ini sepertinya tidak mengungkapkan hal ini, bahwa Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan kebenaran fundamental dalam kekristenan. Tetapi untuk memahaminya, pemahaman kita manusia di belakang tidak akan mampu mencapainya. Saya kasih pada hari ini, sesudah hari raya Pentakosta, kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, merayakan pokok iman dan kepercayaan kita. Kita umat Kristiani mengimani Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita percaya akan satu Allah dalam tiga pribadi. Iman akanlah Tritunggal bukan pertama-tama menjawab dan menerangkan secara rasional bagaimana keesaan dan
perbedaan dalam bikin Allah bisa dipahami. Tapi hal ini mau memberikan pengalaman perjumpaan manusia dengan Allah yang pribadi. Iman adalah tunggal dan membagikan kepada kita pengalaman orang beriman bahwa Allah itu sungguh-sungguh hidup dan bahwa Allah itu adalah cinta yang dengan hidup Allah itu dan dengan cintanya itu Allah meminta diri untuk berrelasi dengan manusia dan Allah mencinta manusia. Rumusan ini bukan datang secara spekulasi, tetapi lahir dari pengalaman perjumpaan orang beriman dengan Allah. Orang beriman mengalami Allah sebagai pribadi yang membebaskan, sebagai pribadi yang beriman, sebagai pribadi yang menuntut perjalanan dalam hidup, sebagai pribadi yang beri arahan untuk dijalankan, ditaati dan dipatuhi. Dan Allah yang pribadi yang menyelamatkan dan bertolak dari keyakinan bahwa Allah memberikan perhatian, perlindungan, kepedulian, serta kasihnya. Allah yang dialami sebagai pribadi yang hidup, pribadi yang mencinta, pribadi yang mau membangun relasi dengan manusia. Bertolak dari pengalaman inilah, maka Allah itu dipersonifikasi. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa yang paling tepat mempribadi. Sampai saat ini belum ada kata yang paling pas untuk merasakan arti kata personifikasi ini. Di gereja menerjemahkannya kata personifikasi itu pribadi Allah dan personifikasi Allah yang dipribadikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk personifikasi adalah menggunakan gelar atau atribut atau predikat. Misalnya seperti ini. Kalau personifikasi dengan atribut, gelar atau predikat seperti ini. Saya mengatakan Valen itu pengasih, Valen itu penyayang. Pengasih penyayang itu bentuk personifikasi atas Valen. Nah, ada banyak gelar atribut predikat yang dikenakan kepada Allah. Itu menggambarkan atribut pribadi yang biasanya dikenakan kepada manusia. Hanya bedanya, tadi saya mengatakan Valen pengasih, Valen penyayang, atribut gelar ataupun predikat yang menunjukkan kepada Valen itu pengasih dan penyayang. Nah, atribut ini kemudian dipersonifikasikan juga kepada Allah. Hanya personifikasinya kalau tadi Valen pengasih, dia manusia yang tidak sempurna, yang tidak tidak terbatas, yang terbatas. Nah, ini ditujukan kepada Allah, Allah yang sempurna, Allah yang terbatas. Maka ditambah atributnya dengan kata yang maksimal. Apa? Maka kalau tadi kalau dikatakan masih sudah terbatas, nah ini Allah tidak terbatas. Maka atributnya ditambah kata maha pengasih, maha penyayang. Meskipun kata maha ini bukan membatasi maha penyayang, hanya kata itu yang bisa mempersonifikasi Allah yang tidak berbatasi. Maka personifikasi Allah kemudian muncul setelah Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha murah. Kata-kata ini muncul dari pengalaman orang beriman dalam berrelasi
Yang Maha Kudus, tetapi kita merayakan pengalaman perjumpaan manusia beriman dengan Allah yang mungkin Allah tidak boleh kita dalam pengasih, mengampun, murah, maha rahim dan seterusnya. Saya kasih ada pengalaman yang menarik yang kita temukan dari istilah kehidupan Maha Kudus, yaitu keberanian. Saya menganggap keberanian pengalaman Allah kehidupan Maha Kudus itu saya menganggap keberanian orang Kristen mempersonifikasi Allah. Tetapi keberanian ini bukan tanpa dasar. Keberanian ini ada dasarnya. Dasarnya seperti yang saya katakan, pengalaman, perjumpaan dan relasi dengan Allah. Dan pengalaman ini sungguh meyakinkan. Apa dasar yang meyakinkan itu? Kisah-kisah mulai dari perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru. Sudah kisahkan perjumpaan relasi antara orang beriman dengan kita. Itu dasar utama. Sehingga kemudian orang Kristen berani mempersonifikasi Allah. Sesudah Allah itu dalam Maha Kudus. Dengan personifikasi Allah ini berarti kita semakin mengenal, semakin dekat, semakin intim dan semakin akrab dengan Allah. Karena itu dia bisa ada bahaya salah mengerti, salah paham jika kepada Allah kita gunakan istilah pribadi. Itu tadi saya ingat Kristenan punya kata pribadi yang pasti tadi dari sekian banyak istilah itu yang paling mendekati dengan personifikasi pribadi. Konsep manusia tentang pribadi bisa membatasi diri untuk mengenal Allah yang tidak terbatas. Namun perlu disadari, sehebat apapun predikat yang diberikan oleh manusia kepada Allah, tidak pernah bisa mengendalikan Allah yang sesungguhnya. Saya tadi kita menyebut Allah Maha Pengasih. Memang betul Allah Maha Pengasih, tetapi predikat yang diberikan manusia kepada Allah secara kita punya kesadaran tidak pernah bisa menghadirkan Allah yang sesungguhnya. Saya kasih personifikasi Allah sukas dalam kekristenan jika kita mau membandingkan dengan Allah dalam agama-agama lain non-Kristen. Sejauh saya bukan seperti itu perbandingan agama, hanya dalam kekristenan saja Allah itu dipersonifikasi. Agama-agama non-Kristen menghindari personifikasi Allah karena mereka takut hidup Allah itu sebagai pribadi, takut menggunakan status pribadi kepada Allah dengan kesadaran bahwa Allah itu tidak terdefinisikan. Agama-agama Kristen tidak berani mempersonifikasi Allah karena mereka beranggapan Allah itu tidak terdefinisikan, sehingga mereka tidak berani memberikan status pribadi kepada Allah. Bagi mereka Allah itu besar, mulia, kudus, misteri, tak tersentuh daripada dan bisa dipikirkan oleh manusia. Karena apabila maka bagi mereka tidak mungkin Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang tak tersentuh itu kemudian menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi pribadi, apalagi Allah menjadi seorang hamba. Dalam agama Kristen Allah mau merendahkan diri, kenosis. Tetapi dalam agama lain tidak ada jalan bagi Allah untuk merendahkan diri. Allah bagi mereka sungguh besar dan tidak mungkin membatasi diri dan menjadi kecil, apalagi menjadi manusia. Saya kasih apa pesan menarik yang disampaikan kepada kita dengan personifikasi Allah ini. Kita mengalami Allah yang kita imani adalah Allah yang amat dekat dengan kita, yang kita berikan atribut dan personifikasi kepada Allah
membuat diri kita manusia dalam berrelasi dengan Allah dan atas itu Allah yang tersendiri, Allah yang jauh itu menjadi rasa dekat. Saya tidak tahu ketika Rasulullah sedang berdoa, ketika menyebut dengan sebutan Allah yang baik, ada sebuah rasa yang Allah itu memang Allah itu memang baik, Allah itu memang baik. Ketika dengan jatuh dari usaha dengan ingin bertobat, lalu Allah itu dengan memahami Allah sebagai pribadi, Allah yang mengatakan, Allah yang mengatakan di situ dengan betul-betul rasa disentuh dipeluk oleh Allah. Nah, kira-kira seperti itulah proses komunikasi Allah sebagai manusia. Allah tidak sangat berdiri sebagai Bapa yang gambarnya banyak kita temukan dalam kitab suci. Dan kita sering memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa kepada manusia. Dia yang sendiri dialami oleh Yesus sebagai Bapa, dan seluruh kehidupan Yesus menunjukkan memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa sebagai Bapa. Yesus juga menegaskan bahwa tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, hanya kita sajalah yang telah melihat Bapa. Maka Yesus mengatakan, siapa saja yang melihat Putra akan melihat Bapa sendiri. Dalam kata kecil inilah Putra itu ialah Yesus yang akan kita sadar, dan pada lakukan yang akan baik menyembuhkan orang sakit, mengajar mereka tentang Bapanya, dan puncaknya adalah berita Bapa dan pamit dari Dia. Siapa saja yang melihat semua ini akan mengenali siapa Dia yang telah membangkitkannya. Dalam pertemuan inilah yang ilahi, tidak lagi dulu dialami sebagai pribadi yang tersembunyi, melainkan sebagai pribadi yang telah hadir nyata dalam seluruh kehidupan Yesus. Deus Absolutus diambil sebagai Deus Revelation, Allah yang tersembunyi diambil sebagai Allah yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang dirinya tidak terbatas, membuat dirinya terbatas agar manusia yang terbatas dapat mengenal Dia yang tidak terbatas. Deus Absolutus mengenal sebagai Deus Revelation, Allah yang tidak terbatas, membuat dirinya menjadi terbatas agar kita manusia yang terbatas dapat mengenali Allah yang tidak terbatas itu. Demikian Allah tidak jauh, Allah tidak tinggal di kekalahan, tetapi Allah hadir sebagai Bapa yang menyusui kita umatnya, anak-anaknya, yang mencari, yang hilang, yang peduli, yang menanggung, yang menunggu anak kepada rumah. Itu hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih. Kemudian Yesus tidak lagi berada tengah-tengah manusia. Yesus memberikan kepada kita untuk mengirim pribadi yang lain, yaitu roh penolong, roh kebenaran. Roh inilah yang terus-menerus mempersaksikan kebenaran bukan di tengah-tengah kemanusiaan kita. Roh yang diutus oleh Bapa dan Anak memiliki misi untuk mengajarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus dan mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Yesus. Roh inilah yang memastikan kebahagiaan yang ilahi dapat dialami oleh macam-macam wujudnya di dunia kehidupan manusia. Wujud dari Roh Kudus dalam keadilan, dalam rekonsiliasi mengakukan, dalam tindakan-tindakan yang baik, dalam kemudian kita kepada manusia, pada sesama manusia. Itulah bentuk konkret dari kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat kita dapat menemukan hubungan atau relasi dengan Allah yang tidak terbatas itu. Dengan manusia terbatas, sehingga manusia dapat mengenali pribadi yang tidak terbatas, sehingga orang sadar, cara percaya bahwa
laki-laki yang jauh sendiri dari gajah itu sama dengan dia yang memperhatikan manusia di dalam. Saya kasih kita orang Kristen mengimani Allah sejak Bapa yang hadir dalam diri Putra dan Roh Kudus. Merayakan hari Tunggal Maha Kudus tapi merayakan kebesaran kemuliaan Allah. Allah yang tidak terbatas itu membuat dia menjadi kecil, menjadi terbatas agar dapat menyentuh dan terlibat langsung dalam kehidupan manusia. Hari ini kita merayakan kesediaan Allah untuk menjalin relasi dengan manusia. Allah yang terbatas menjalin relasi dengan manusia yang terbatas. Kita merayakan kemuliaan Allah. Kita juga merayakan pengampunan serta merayakan kemuliaan Allah kepada manusia. Merayakan kemuliaan kita Kudus berarti merayakan bahwa Allah kita sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh. Maka semoga dengan perayaan bulan Maha Kudus hari ini yang kita rayakan, kita semakin mengenal Allah, Allah yang mengkonsolidiasi ini menjadi lebih dan terbatas supaya kita yang terbatas bisa mengambil dan tidak terbatas. Semoga dengan doa kita, kegiatan-kegiatan rohani kita, serta kecerdasan rohani yang sudah Allah limpahkan kepada kita, memudahkan kita untuk semakin mengenal pribadi Allah dan tidak terbatas itu dengan segala keterbatasan. Terpujilah Tuhan di sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menjadikan perjalanan iman kepercayaan ini. Aku percayakan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan mengatakan khusus perannya dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Nanti umat dari saudara, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja-gereja kudus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu pada umat yang mengimani Tunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda kesatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Amin. Mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Engkau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur merata. Amin. Mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang miskin dan terlantar, ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Amin. Mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga umat di antara kami membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga makin banyak orang yang tertarik untuk mengenal dan bersatu dengan Engkau. Amin. Mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hari ini sedang mengucapkan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, dan menjadi Kristus untuk hadir dan menyelamatkan kami. Semoga berkat daulat Roh Kudus kami dapat tumbuh sebagai gereja yang mulia dan bersemangat dalam melaksanakan karya kasih.
Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kami berdoa Kristus dalam kasih.
Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bersama Putra Tunggal dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam tiga yang tunggal, tapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Kau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus. Agar dalam iman akan Engkau Allah yang Maha Benar dan Kekal, kami menyembah Allah Tunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Allah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap kali tak mengikuti dan bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikianlah setiap perjamuan yang mengambil ialah sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid yang seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah ialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu. Dalam persatuan yang mau sekali Dewa, untuk kami bisa urus dan semua pertanggungan. Ingatlah juga saudara-saudara kami
sepanjang masa yang dengan padamu, sehingga diperkenankan itu serta menguji dan memuliakan kita dengan nama Kristus Putramu. Dengan perkataan yang sebagai
Kristus kita sambut, pilih kita juga